Dari hasil analisa saya, di tahun 2026, krisis yang pernah terjadi di mana 2020-2021 itu VGA mining jadi langka ya. Dan di 2026 besok menurut saya ini akan terjadi hal yang lebih parah, tidak hanya VGA saja yang langka. Oke, langsung aja kita bahas lebih dalam. Assalamualaikum Sobat Fish TV. Oke, jadi kita lihat ya, di akhir cycle tahun lalu ya, itu VGA mining jadi semakin langka. Terus kemudian untuk alat-alat mining juga harganya naiknya parah ya, jadi 200% bahkan lebih. Nah, terus bagaimana di 2026 besok? Karena kita sudah melewati cycle Bitcoin di 2024, kemudian sekarang di 2025. Jadi memang sudah terjadi ATH seperti yang kita sudah prediksikan di tahun lalu ya. Jadi 1 tahun halving adalah puncaknya Bitcoin. Dan kita akan memasuki tahun 2026, di mana ini adalah masa-masa krisis. Kalian kalau lihat analisa saya dari kemarin ya, isinya adalah short sell. Jadi ya saya tidak ada menyarankan buy gitu ya. Kalau mau buy ya cicil DCA-nya mungkin bisa dari 2026 nanti di saat harganya sudah rendah. Terutama bagi kalian yang tradingnya di spot. Jadi ya harap bersabar ya. Mungkin kalian bisa trading di tempat lain dulu, misalnya seperti di gold gitu ya. Ada juga PAXG. Kalau di kripto kalian bisa DCA-nya dipindah dulu ke sana. Namun gold juga kemarin harganya lagi naik-naik terus ya. Nah, saya sudah take profit ya tadi siang hari ini ya, hari Senin tanggal 15 di grup Telegram kalau kalian lihat. Jadi di sana saya juga share analisa ya. Jadi nggak hanya sinyal aja, tapi saya jelaskan juga kenapa saya sell, kenapa saya buy. Jadi nggak hanya sinyal saja, kalian juga bisa dapat ilmunya di sana. Oke, sekarang kita lanjut. Terus di 2026 apa saja nanti yang berdampak dari perkembangan teknologi terutama AI? Yang pertama adalah VGA ini akan terdampak lagi. Yang sekarang sudah terjadi adalah harga RAM yang naiknya sudah 300% lebih, bahkan mungkin sudah 350% saat ini ya. Awalnya ini berdampaknya nggak semua RAM ya, misalnya hanya DDR5 saja gitu ya, terus merembet menjadi DDR4. Akhirnya semua jenis RAM ikut naik. Kenapa hal ini terjadi? Karena teknologi AI ini selain butuh VGA ya, butuh juga yang namanya RAM. RAM ini butuh banget dan dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Misalkan satu PC itu mungkin bisa 64 GB, dimana standarisasi 32 GB sekarang itu udah kecil banget ya untuk level PC. Apalagi digunakan untuk AI, ini pasti butuhnya jauh lebih besar. Ditambah kalau komputer server khusus AI itu pasti butuhnya ratusan giga, bahkan hingga terabyte. Terus merembetnya kemana lagi? Merembet ke penyimpanan. Yang pasti kalau kalian sudah pakai otaknya, misalkan menggunakan GPU dan CPU, terus diolah menggunakan RAM, disimpannya di mana? Ya, simpannya di hard disk atau SSD. Makanya sekarang juga merembet nih, harga hard disk melambung tinggi. Yang tadinya banyak banget hard disk second, harddisk copotan, ini aja sudah mulai langka sekarang ya. Ditambah SSD juga yang harganya melambung 2-3 kali lipat dari harga tahun kemarin, atau bahkan masih di tahun ini ya, awal tahun deh atau pertengahan tahun itu harganya masih oke, dan di akhir tahun harganya sudah makin tinggi. Dan ingat ya, semua produk elektronik sekarang itu udah smart. Jadi seperti smartphone, HP, itu juga ada RAM-nya, dan RAM-nya gede juga kan. HP zaman sekarang RAM-nya itu udah 8 GB. Pokoknya di atas 6 GB semua. Bahkan 12 GB itu rata-rata sekarang orang udah pakainya yang 12 GB ya. Terus memorinya juga pasti pakai. Terus memorinya juga pakai kan yang seperti SSD. Tapi kalau di smartphone biasanya menggunakan eMMC. Ya intinya sama, itu adalah penyimpanan juga. Terus nggak hanya itu, ke laptop ya. Laptop apalagi ya? Sekarang tuh lagi banyak-banyak kan sebenarnya laptop, terutama yang OEM atau white label ya. Nah ini mungkin masih produksi yang tahun lalu atau yang awal tahun, sehingga belum begitu terdampak. Nantinya ini akan merambat ke semua, termasuk elektronik TV. Sekarang banyak TV Android yang pakai RAM juga, ada ROM, eMMC, yang otomatis semuanya itu menggunakan bahan utama yang bisa dibilang sama. Dan untuk TV sekarang juga masih produksi 2025. Jadi waktu diproduksi masih harga normal. Nah, di saat kita memasuki 2026 nanti, mereka biasanya akan membuat batch baru dari HP baru, iPhone juga setiap tahun kan, Android baru,
laptop baru, dan semuanya yang baru. Nah, ini dia masalahnya. Di saat produksi 2026 ini kemungkinannya adalah sudah menggunakan semua yang baru. Dan ditambah lagi berita dari perusahaan ini termasuk besar ya, yaitu Micron, yang produksi berbagai jenis RAM dan penyimpanan juga. Ini mereka sampai menstop produksinya di 2026 untuk konsumer. Jadi dari sudut pandang mereka aja, mungkin mereka sudah menyerah nih, terlalu sulit gitu ya untuk mendapatkan bahan bakunya sampai mereka stop. Jadi menurut saya 2026 ini bagi kalian yang mungkin merencanakan sesuatu, kalau memang bisa didapatkan di akhir tahun ini, ya coba disegerakan ya. Itu hanya sekedar saran, tapi nggak harus diikuti semuanya. Terutama yang masih berpikir mining itu cuan, ini mending dilupakan aja deh. Kalian beralih ke bisnis yang lebih masuk akal dan bukan cuman mimpi aja. Karena mining sekarang itu lebih banyak yang solo, dimana hadiahnya atau rewardnya itu bisa dibilang ya seperti ilusi ya, walaupun memang ada yang dapat, tapi itu perbandingannya 1 banding mungkin jutaan. Oke, jadi kesimpulannya, teknologi AI ini semakin canggih, perkembangan juga semakin pesat, otomatis ada yang dikorbankan, yaitu hardware yang membutuhkan banyak resource. Bahkan mungkin ini bisa berlangsung lebih dari 1 tahun. Mungkin di 2027 ya baru mulai terpenuhi. Jadi ini mirip kejadian langkanya VGA di 2021. Karena di saat itu yang bikin langka adalah selain dibandarin gitu ya untuk VGA-nya, produksinya itu lambat gitu ya. Jadi permintaannya tinggi namun produksinya itu tidak menyanggupi. Sehingga VGA akhirnya luber-luber setelah Covid itu baru semua pesanan VGA turun, namun sayangnya market sudah nggak bagus dan Ethereum sudah tidak menggunakan POW lagi atau Proof of Work. Jadi sudah memasuki era staking. Oke, sekarang gimana pendapat kalian setelah menonton video ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share kalau video ini menambah wawasan. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat Wish TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.